Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali Zulfan Arinata di sini menemani kamu dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya Expose kali ini memberikan narasumber luar biasa untuk membahas lebih dalam mengenai dunia seni. Sudah hadir di tengah-tengah Zulfan di sini di studio Barik TV. Ada narasumber yang luar biasa, 3 narasumber, 3 serangkai ini ya, betul ya. Oke, selamat malam Ibu dan juga jangan Ibu ya, mungkin Mas sama Kakak aja ya, biar lebih akrab kita ya. Oke, di sini sudah ada Kak Cut Ratna selaku mentor dari seni peran dan juga modeling. Selamat malam Kak Ratna. Kak Icut ya? Iya, Kak Icut, selamat malam. Sehat Kak Icut? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Mas Nur Ali Hakim selaku mentor dari seni panggung dan juga budaya Jawa. Selamat malam Mas Ali. Selamat malam. Malam. Oke, dan yang terakhir the one and only nih, Mas Ribut Ahwandi selaku mentor dari teater. Wah, luar biasa sekali. Selamat malam Mbak Mas Ribut. Selamat malam. Selamat juga. malam. Baik. Oh, ini malam ya? Malam, iya. Ya, walaupun malam tetap seger gitu ya kita ya. Iya. Nah, ini tentunya pemirsa yang di rumah tetap di-expose karena kita bakal mengulik lebih dalam mengenai seni peran dan juga program tentang Acting Goes to School yang menarik tentunya. Tentunya ini adalah kali kedua, akan dilaksanakan kali 2. Sebelumnya tadi sebelum juga sudah pernah dilaksanakan tentang Acting Goes to School ini. Nah, menarik ini. Tentunya ini adalah tajuk yang menarik karena Acting Go to School. Sepertinya kalau kita melihat narasumber kita pada malam hari ini sangat-sangat merepresentasikan seorang seniman gitu ya pemirsa ya. Nah, kita langsung saja berkenalan dulu dengan Kak Icut nih. Kak Icut selaku mentor dari modeling gitu ya, juga seni. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cut Ratna, asal dari Aceh dan kelahiran di Pekalongan. Lahir di Pekalongan ya. Oke. Jadi untuk Acting Go to School ini saya kan yang akan dilibatkan di yang kedua ya. Yang pertama itu ini luar biasa nanti. Wah, ternyata ini ya yang the one and only gitu ya yang. Iya. Iya. Jadi kalau di sini saya mungkin lebih ke acting pemeranannya nanti, bagaimana berperan yang bagus, mungkin dari olah rasa. Nanti akan dibantu juga dengan teman-teman kita. Dan untuk modelingnya sendiri kita juga akan melatih talent model baru yang masih sangat pemula gitu. Di wilayah Pekalongan dan sekitarnya tentunya ya, betul ya. Di wilayah Pekalongan. Iya, betul. Yang menyasar ke sekolah-sekolah khusus di Kota Pekalongan gitu ya Kak Cut. Kak Icut ya. Iya. Betul. Dan ini adalah kali kedua. Tapi kalau misalkan kita boleh tahu nih lebih dalam mengenai Acting Go to School ini, sepertinya ini tuh program yang seperti apa gitu Kak Icut? Atau mungkin boleh disampaikan oleh Mas Ribut juga, silahkan Mas Ribut. Oh, gimana tuh? Sepertinya antara Mas Ribut dengan Iya, ini yang untuk lebih yang pertama. Oke, yang pertama. Kak Icut berarti yang kedua atau yang ketiga? Kalau saya mungkin yang ketiga ya. Oke, gitu ya. Mas Ribut, kalau misalnya kita berbicara tentang program ini, Acting Go to School, rasanya menarik dan perlu kita telisik lebih dalam kembali. Kalau Sepertinya apa ini Mas Ribut? Kalau rasa itu ada asam, asin, manis, ya kan? Kalau menarik itu tambang. Iya. Cakep nih, saya kembali cakep gitu Mbak. Sebenarnya program Acting Goes to School itu apa ya istilahnya, semacam program pengembangan diri ya. Karena kita tahu yang namanya siswa, pelajar terutama SMA gitu kan. Jadi kan mereka masih mencari jati diri, ceritanya gitu ya. Padahal jati diri itu dekat. Comal itu ada, Semarang juga ada. Itu ada. Oke. Jauh. Kediri kejauhan. Kediri Ya jauh. Comal aja ya yang deket ya. Iya. Nah, maka dalam rangka kayak 17 Agustus ya dalam rangka. Berat nih bahasanya nih, berat nih, langkah gitu ya. Nah, dalam upaya untuk membangun pribadi itu, kepribadian seseorang itu butuh sebenarnya seni acting itu. Tapi sebenarnya apa sih acting? Nah, ini yang paling penting sih ya. Semua orang saya yakin sebenarnya bisa acting. Nonton aja deh di TikTok. Semua pinter acting. Wah, sekarang ya, kan? apalagi zamannya sekarang gitu ya. Enggak usah sekarang sih, dulu juga sudah Dulu begitu. juga. Dalam kehidupan kita itu sebenarnya acting semua. Enggak ada yang beneran, gitu kan. Problemnya adalah bagaimana kemudian menempatkan acting secara tepat. Nah, itu. Ini adalah Nah, kuncinya gitu ya, Mas itu. Ribut yang kata kunci. Kapan, di mana, dengan dimana. siapa, gitu kan. Nah, itu. Makanya
acting itu sebenarnya adalah bagaimana kita memainkan peran. Nah, makanya kepada pelajar itu sangat penting untuk diajarkan supaya mereka jadi tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan siapa, kapan, waktunya, di suasana yang seperti apa, sehingga apa yang harus mereka lakukan itu mereka tahu. Itu pengembangan dirinya di situ sih sebenarnya. Nah, kalau berkaitan dengan pelaksanaan acting Goes to School yang pertama, saya kebetulan kan ikut waktu itu diminta sama Pak Tanto sih. Diminta sama Pak Tanto untuk ikutan, dan menariknya adalah antusiasmenya siswa itu sebenarnya tinggi. Kenapa sih yang acara seperti itu jadi antusiasmenya tinggi? Karena nggak ada pelajaran. Yang dicari sama siswa gitu ya. Iya, semua siswa. Coba deh ditanya sama adik-adikmu ya. Iya. Kalau milih mana, jam kosong apa jam pelajaran? Pasti milih jam kosong. Iya. Milih olahraga atau matematika? Pasti olahraga. Betul. Why? Kenapa? Sekolah mestinya belajar itu mestinya menyenangkan. Nah, itu sebenarnya. Baik. Itu. Dan ini yang ditawarkan oleh teman-teman dari PASFI, betul ya? Iya. Untuk dari Persatuan Artis Sinetron dan Film Indonesia tentunya, yang memberikan suatu hal baru untuk siswa. Nah, ini yang menarik adalah siswa ini yang disasarkan pada siswa SMP atau SMA, Mas Ribut. Kalau kemarin kita itu tahun yang lalu ya, itu udah lama banget sih ya, ke SMA, lebih ke SMA. Kenapa SMA? Karena mereka kan akan masuk ke dunia baru nih, gitu kan. Mereka harus siap untuk mandiri. Iya, betul. Kita tahu yang namanya pelajar, terutama pelajar di Pekalongan ya, rata-rata mereka lahir di Pekalongan, masa kecil mereka di Pekalongan, besar mereka di Pekalongan. Iya, udek mulek di Pekalongan. Akhirnya karakter yang terbangun adalah jarang-jarang yang berani fight di luar. Betul. Ya Iya, kan? Betul. Karena terbangun dengan fasilitas di keluarga sudah nyaman, gitu kan? Semuanya serba ada, kayak toko kan. Nah, akhirnya ya udah, mau apa lagi? Nah, makanya kenapa sih katakanlah misalkan Kota Pekalongan ya gini-gini aja misalnya. Dari dulu Secara iya kan? garis besar seperti itu ya kalau misalkan Iya kan? katakan ya. Betul, dari dulu sampai sekarang masih sama. Jetayu masih sama. Gambaran Jetayu tahun 2010 sampai sekarang utuh. masih utuh. Betul. Cuman bedanya ada tukunya aja. Dikit gitu loh. Betul, Mas Ribut. Iya kan? Nah, itu menandakan bahwa proses kreatif kita ini masih perlu untuk dipompa. Fight-nya itu loh. Maka perlu yang namanya orang itu diajar untuk mengembangkan diri supaya dia bisa mengepakkan sayap lebih lebar lagi dan bisa melanglang buana kemana-mana. Luar biasa, Mas Gitu. Ribut ini sangat filosofis sepertinya ya. Oh, enggak juga sih. Enggak juga Oke, sih. berawal dari ingin untuk memajukan masyarakat jiwa-jiwa muda di Pekalongan gitu ya. Berasal dari itu akhirnya mendirikan suatu program bernama Acting Goes to School. Nah, kemudian selain hal ini itu muncul karena untuk memanfaatkan dan juga mewadai untuk remaja-remaja, untuk khususnya siswa-siswa di sekolah gitu ya, untuk memberikan mereka pengalaman lebih lanjut untuk kehidupan mereka yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kira-kira ini ide itu muncul dari pemikiran satu orang saja kah, atau mungkin dari Kak Icut juga Kak Mas Ali juga Mas Ribut ini kolaborasi untuk akhirnya mencetuskan program ini? Sebenarnya itu kegelisahan kita ya, kegelisahan kita. Gelisah ya. Dari Geli dan awal basah gelisah dong. kita memperhatikan mungkin AGS ini Acting Goes to School itu mungkin bisa berkolaborasi, berkesinambungan dengan pendidikan. Artinya ketika kita masuk ke sekolah, kita akhirnya mengenalkan tentang apa sih Seni peran gitu seni ya. peran. Apa sih itu seni peran? Akhirnya kita mengenalkan beberapa karakter. Betul. Dari beberapa karakter itu si anak akhirnya kita membangun jiwa-jiwa mereka itu supaya lebih disiplin, lebih bertanggung jawab,
lebih empati kepada teman. Kenapa kadang seperti tadi Pak Ribut sebutkan, kalau mata pelajaran kosong sama yang mata pelajaran lebih pilih mana? Kosong pasti. Iya, itu karena kita tidak bisa memberikan pembelajaran dengan cara seperti seni. Kalau seni kan selalu dengan cara-cara yang indah, sehingga seseorang itu kadang tidak bosan kan, malah kadang cenderung lebih ingin tahu seperti apa sih. Nah, dari situ kita bentuk dari beberapa karakter itu di seni peran ini loh seperti ini, bahwa orang yang buruk, orang yang tidak peduli itu akhirnya walaupun baik seperti apapun akhirnya tetap aja kan buruk. Ini loh orang yang antagonis, orang yang baik walaupun dia seburuk apapun, sejahat apapun, karena dia orang yang peduli, orang yang jadinya baik. Artinya kan dari situ kemudian mengenal untuk yang karakter yang lain, akhirnya membentuk. Nggak perlu jadi orang jahat baru tahu pengalaman, nggak perlu. Artinya ketika kita menjalani suatu pengalaman kemudian kita berubah, itu bagus. Tapi alangkah lebih bagus ketika kita mendengarkan pengalaman dari para mentor kan, kemudian kita belajar dari pengalaman itu, kita berubah. Sebelum kita jatuh, kita sudah berubah. Itu artinya kita selangkah lebih maju. Artinya di program Acting Goes School, Acting to School. Itu susah ya. AGS. Acting Goes to School. Belibet gitu ya Acting kayaknya Goes to School. Mas Ali ya. Ilate wong Jawa. And the high. Iya. Iya. Iya ini. Di situ kalau saya kan lebih ke Trapsila Subasita. Kalau Trapsila Subasita artinya kita mengenalkan bagaimana cara kita berperilaku kepada guru, kepada teman, kepada apa. Jadi di situ ada kesopanan lah intinya. Bukan kesopanan artinya apa ya? Artinya kita lebih menghormati yang lain, empati, attitude. Artinya gitu. Jadi dengan kitanya ada program AGS ini, kita harapkan itu sinergi dengan pendidikan. Artinya kita semakin membuat siswa itu lebih siap atau lebih meningkat, terutama dalam hal disiplin, karena di seni peran itu disiplin itu yang paling penting. Kemudian menciptakan rasa tanggung jawab. Kalau di seni peran jarang yang datang terlambat, rata-rata sebelum waktu dimulai sudah hadir rata-rata. Tidak seperti yang misal di sekolah kadang kan ada yang terlambat. Iya, itu karena mungkin itu jiwa kedisiplinannya itu belum terbangun gitu ya, mungkin seperti itu. Bisa juga hal lain, mungkin macet mungkin. Nah, Ya, kira-kira begitu. Silakan Cut menambahkan. Baik Mas Ali, tadi disampaikan bahwa memang itu muncul dari keresahan, gelisah, gundah gulana gitu ya. Nah kemudian kemarin waktu pelaksanaan di yang pertama, kira-kira dari teman-teman Pasfi ini menyasar ke beberapa sekolah di Pekalongan, Mas Ali? Kalau kemarin ada 4 sekolah ya, 4 sekolah. 5 Iya. sekolah. Kalau dilihat antusias dari siswanya, Wow, antusias banget. Luar biasa Rata-rata pastinya, antusias banget. Betul. Yang nonton banyak soalnya kan anak-anak sekolah. oke. Nah di situ Dan memang sudah SMA. Kalau Oke. usia itu kan memang iya. dia lebih seperti tadi ingin Pak Ribut tahunya bilang lebih tinggi gitu ya. Rasa keingin tahuannya, Betul. mencari jati dirinya lebih tinggi. Tapi kalau di seni peran kan sebenarnya kita bukan itu kan, bukan kita ingin mencari jati diri, tapi kita lebih mempersiapkan diri itu supaya lebih siap. Artinya seni action, seni acting itu bisa bermanfaat untuk pendidikan. Artinya menambah manfaat, bukan malah gara-gara acting sekolah jadi males, bukan yang seperti itu kan. bukan yang itu yang dimaksud Iya, ya. bukan yang seperti itu. Terus acting go to school berarti kita di sekolah acting aja yang baik, bukan seperti itu. Kadang kan. salah tafsirnya seperti itu. Iya, jadi bisa diartikan seperti itu tapi bukan seperti itu. Dengan program ini kita membentuk karakter, terutama karakter. Dengan cara kita berakting, kita akhirnya lebih mudah berkomunikasi, lebih presentasi, untuk lebih percaya diri, meningkatkan kepercayaan diri, juga untuk menambah wawasan, mungkin menimba pengalaman dari para mentor.
Kemudian juga itu tadi yang disebut di awal, lebih mengutamakan pembangunan jiwa kebersamaan dan tanggung jawab. Itu yang utama gitu ya, Iya. Mas Ali ya. Oke, pemirsa yang di rumah, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Expose di lebih dekat, lebih santai. Welcome back on Expose lebih dekat lebih santai. Nah, kali ini Zulfan akan menggali lebih dalam kembali informasi-informasi tentang acting go to school gitu ya. Nah, tadi sudah disenggol ataupun disinggung mengenai bagaimana pelaksanaan yang dilaksanakan untuk acting go to school yang pertama. Kemudian ini adalah akan dilaksanakan yang kedua. Bagaimana kira-kiranya proses dan pelaksanaannya, Mas Ribut? Gimana nya prosesnya? Iya, proses yang akan dilalui untuk acting go to school yang kedua ini. Kalau yang kedua ini mungkin akan coba kita eksplorasi lagi ya istilahnya. Kalau yang pengalaman berdasarkan pengalaman yang pertama, karena waktu itu diselenggarakan di sekolah pasti ada banyak keterbatasan. Betul. Maka kemudian ini ada ide gimana caranya acting goes to school itu dilaksanakan di luar gitu loh. Di ruang terbuka berarti Mas Ribut ya? Iyalah, kalau di ruang tertutup susah. Susah. Gelap. Outdoor gitu ya. Ruang Iya. terbuka hijau. Terbuka hijau. Oke. Lapangan. Iya, kuburan. Sama-sama hijaunya soalnya Mas Ribut ya. Iya. Oke. Kenapa? Kan kita punya potensi yang saya kira juga aset yang kita miliki ini banyak, cuman perlu untuk dikenalkan lebih lagi meskipun masyarakat mungkin sudah kenal. Makanya kemudian ini sambil menyelam minum susu. Bukan lautan, Minum tapi kalau air. susu gitu ya. Ya kan? Jadi ke depan itu kita coba rencanakan untuk pelaksanaannya di Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana. Wah, menarik nih sepertinya ya. Itu. Oke. Nah, kenapa lokasinya di situ? Satu, luas. Yang kedua, kita kan gini. Kemarin kan lagi rame nih ya, pas waktu kurikulum merdeka, sekolah merdeka itu ya. Banyak kelas-kelas atau guru-guru yang akhirnya membuat kelas-kelas outing kelas. Nah, ini semacam itu sebenarnya. Nah, kalau saya mah outing Contoh kelas realnya saya ini ya, contoh outing fisiknya kelas gitu saya ya. dari dulu. Jadi waktu ngajar dulu Oke. di kampus itu saya jarang ngajar di dalam kelas. Di lapangan Mataram, di alun-alun. Nanti gurunya itu bukan saya, dosennya bukan saya, tukang cukur, tukang parkir, bakul pecel. Oke. Iya. Belajar pengalaman hidup berarti ya Mas Ribut ya? Ya enggak, belajar untuk menghargai pekerjaan orang. Oke. Itu Wah, lebih penting. Itu yang lebih Pengalaman penting. hidup itu setiap Betul. orang pasti punya. Tapi menghargai, Menghargai menghormati pekerjaan. itu yang jarang. Oke, wah luar Gitu biasa sekali loh. Mas Ribut ini ya. Iya dong. Iya. Harus. Masa Nah, ini yang saya suka nih, ini yang saya suka nih, songongnya ini nih. Oke, beralih ke Kak Icut. Kira-kira apakah kalau ketika kita belajar di ruang terbuka gitu ya, apalagi yang terbuka hijau gitu kan, apalagi di Pasir Kencana rasanya ini wisata gitu, lebih enjoy. Apakah itu menjadi pengaruh juga Kak Icut untuk bagaimana siswa akhirnya menerima apa yang kita sampaikan? Iya, justru sangat berpengaruh gitu. Mungkin kan selama ini mungkin mereka kan di sekolah udah jenuh ya. Masa yang udah ada acting go to school ini, aduh kok di sekolah lagi, sekolah gitu. lagi, Jadi kan rasanya jenuh ya. jenuh gitu Jadi ya. sekali-sekali, misal sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita boyong mereka ke wisata. Itu kan sama juga kita sekaligus mengenalkan wisata yang ada di Pekalongan. Betul, nah Jadi sekali, kan, iya betul. anak-anak pun berkreatif di situ, wisata pun kita mengenalkan ke orang luar Oke. bahwa ternyata wisata ini bukan datang hanya untuk nyantai duduk selfie doang, tapi ada hal yang kita hidupkan di situ. Dengan adanya
pelatihan begini seperti apalagi modeling ya. Modeling itu kan orang akan lihat, waduh, dengan orang pertama menonton, akhirnya mereka juga antusias ingin ikut gitu. Di mana ya? Bisa ini Iya. kok ada ya, nanti mereka pun hari Minggu ini kita ke sana yuk, Iya. kayaknya ada latihan Ada ini, latihan ini kita gitu ya, ingin akhirnya tahu tertarik gitu kan. ikut gitu ya. Jadi dengan itu sama juga kita mengundang teman-teman masyarakat untuk datang ke sana gitu. Mengenal lebih lanjut baik Ah, dari acting go to school maupun Iya. ke wisata gitu ya. Iya. Gitu. Mas Ali mau ikut modeling nggak? Nah, ini Belajar. Mas Ali sebelumnya udah bisa modeling belum nih? Mau catwalk di sini Raga- mungkin. Oh iya, dia cakep loh kalau pas Oke. modeling. Berikan Serius. contoh. Nggak boleh Seksinya underestimate minta berarti ini wow. ya. Kan kalau modeling itu katanya ini ya, jalan itu harus lurus. Iya. Ya. Oke. Wah. Itu catwalknya kan jalan kucing. Iya, jalan kucing, Jalan catwalk, kucing. jalan kucing gitu ya, Jalan Kak Icut ya. Oh iya Iya. bener ya, catwalk. Iya. Perlu juga belajar, jalan. perlu juga Kucing mungkin jalan. belajar. Karena kan itu pengalaman Kak Icut yang selalu di Aceh melakukan selalu latihan modeling. Itu saya lebih suka di wisata-wisata. Iya. Nah, jadi kita Alasan kan khususnya apa nih Kak Icut? kita kan mengenalkan itu kan Betul. sekaligus kan. Cut, Ah, kalau di Aceh wisata yang keren apa sih? Apa nih Kak wisata Icut? yang keren ya kalau sekarang ini orang banyak mengunjungi ya pantai ya. Mm-mm. Nah, pantai Longa, terus ada juga hampir mirip loh dengan di sini itu Olelepa. Boleh Pak. Itu setiap hari Kapan-kapan Minggu kita kesana yuk. ada saja. Iya. 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 Bayar. Penting banget. Diboyong bareng ya gitu ya, Aku- bareng Kak Icut Aku diboyong kan ke sana pingin semua mengundang ya. mereka. Iya. Asal gue bayar. Aku pengen berkunjung ke Samudra Pasai. Woi. Oh, Iya, mantap, mantap. menelusur Baik. jejak sejarah sana, keren banget. Ada hubungannya dengan Pekalongan soalnya. Cerita kebudayaan juga. Bahkan ada sekarang hubungannya. pun seperti yang biasa kan Museum Tsunami Aceh itu tadinya kan hanya sebagai monumen saja. Sekarang juga mereka aktif membuat pelatihan di situ. Oh. Ada kegiatan. Maksud Kak Icut nanti di sini coba kita Seperti itu gitu ya. berbaur anak-anak itu mencintai wisata juga. Iya, oke. Nggak cuma wisata Juga kuliner ada ya. edukasi juga. Kan selama ini kalau kita lihat kan orang hanya datang cuma duduk santai, makan, Selfie gitu ya. Gitu kan. Terus mau lihat pemandangan. Dengan adanya hal baru begini, wow, kita minggu depan ada ini kita tengok yuk gitu kan. Menarik kembali gitu ya untuk masa masyarakat Kota begitu, Pekalongan gitu begitu. tentunya Kak Iya. Icut ya. Kalau selama ini kan kita kan biasanya kendala kurang sarana, prasarana. Betul. Oh biasanya alasan itu Iya, kan. Sebenarnya itu kita kan alasan bisa klasik menutupi gitu ya. dengan cara ide-ide kreatif, dengan ide-ide inovatif seperti ide-ide beliau yang selalu ribut kan. Terus Itu kan Ya, kalau suasana nggak ribut, sepi pun nggak ketika aku ada banget apa lah. ribut pasti ramai. pasti ramai, Itu karena Pak jaminan. ribut gitu ya. Karena ada ribut. Nah, di Oke. situ. Jadi Ya aku kalau nggak ribut nggak aku lah. jadi Iya kan? jadi kalau yang penting jangan tanyakan nama beliau. Namanya siapa ribut pasti. Kamu ditanya baik-baik ngajak ribut. Jadi intinya Iya. iya. Nah, ya besok aja ketika dikubur itu malaikat pada bingung siapa namamu ribut. Jadi sebenarnya yang kita ingin ciptakan adalah kreasi-kreasi, ide-ide kreatif supaya kita bisa menutupi mungkin jika ada halangan kekurangan fasilitas, mungkin kekurangan. Kalau yang tahun kemarin kan mungkin ada halangan itu ya Pak ya. Oh nggak ada sih, halangannya cuman ini halang Kerjanya merintang. kurang. Ada aja Pak Iya. ribut nih ya, ada Iya, aja gitu ya. sebenarnya Ya, gini, kalau menurut saya ya, justru orang yang bekerja di dunia kesenian itu nggak boleh ada kata-kata halangan, nggak boleh ada kata-kata rintangan. Sebaliknya justru kekurangan-kekurangan itu yang mesti kita tambal dengan kelebihan yang kita punya, gitu loh. Itu. Kenapa Kak Heeh. Icut setuju dengan statement yang disampaikan? Oh ya harus oleh Pak setuju. Ribut? Harus Saya setuju. loh. 3 Saya serangkai. Oh loh. Satu hati gitu ya. Karena apa? Ketika kita ragu dengan rintangan dan halangan, apapun yang akan kita lakukan pasti terhambat. Gimana gitu kan?
Dan kita sebagai nanti ini mentor-mentor Mentor. harus lebih semangat Harus daripada lebih semangat, anak-anak yang betul. akan kita ajak. Iya. Dari mentornya dulu dong harus semangat, ya enggak? Iya. Kalau mentornya melempem dan adem ayam, anak-anak juga lemes. Ya enggak? Iya. Untungnya mentornya pada semangat-semangat nih, pada Semangat 45 nih kami semua. nih. Iya. Artinya kita segala sesuatunya ketika kita hadapi bersama-sama itu akhirnya menjadi mungkin lebih mudah, Oke. lebih berani Betul. kan. Dalam semua hal. Takut pun kalau kita bersama-sama itu akhirnya menjadi berani. Iya. Walaupun ada satu yang kalau sendiri takut, tambah banyak temennya makin takut. Ada Oh, ketika iya. kita lewat jembatan rusak, Oh, iya. itu Oh, sendiri iya. aja takut. Kalau Oh, iya. banyak Karena ramai udah temennya kan mengangkring nih, makin udah takut. juga, Juga, makin benar takut juga, ya. benar. Iya, itu kan Iya. Itu kan yang Boleh Tapi nih, iya, Mas Ali, itu boleh nih, konyol dirty. juga, konyol juga. Udah tahu jembatan rusak, Kok kenapa dilewat dilewati? bareng-bareng? Aneh kan? terpaksa nggak ada jembatan Terpaksa. lain. Itu orang yang ini aja sih, apa Yang nggak ya? kreatif. Males cari jalan Lewatan kreatif lewat gitu. jalan yang lebih jauh gitu loh. Iya, Oh. intinya tadi kita membangun kebersamaan. Artinya dengan kebersamaan kita akhirnya punya beberapa ide kan, Betul. punya beberapa gagasan atau tidak ide dari saya saja kan, mungkin dari mentor lain, dari pengalaman teman-teman yang lain, yang mana itu bisa menjadi pembelajaran kan. Sebelum kita menghadapi masalah itu kita sudah tahu solusinya. Jadi dengan kebersamaan intinya akhirnya kita saling empati, saling peduli dengan sesama. Akhirnya kita seperti tadi disebutkan tadi, bukan kita mengajarkan segala sesuatunya, tapi kepedulian kitanya kan, lebih untuk meningkatkan rasa kepedulian sesama teman, sesama. Dari situ, dari rasa kepedulian itu awalnya, jadi kita tanamkan kepercayaan diri akhirnya, bahwa segala sesuatu itu udah sulit. Enggak. Jadi Enggak ada yang sulit kecuali ekonomi. angel tapi kalau ekonomi sulit pakai yang lain. Oke. Ini dulu salah sekolah, dia Kenapa? jurusan ambil sastra, ternyata masalahnya sekarang ekonomi. Iya. Iya, Jadi ini nggak nggak pernah bisa menyelesaikan masalah ya. Jawab gitu Itu masalah. Tapi dia. boleh nggak sedikit aku ngomong kalau boleh ya? Boleh nggak itu? Maksudnya gini, boleh. Sebenarnya kan dukungan itu bukan hanya dari kita yang memang ditunjuk ini ya. Iya. Harus ada kita bekerja sama sinergi dengan pendukung yang lain ya. Oh Nah, iya itu dong. harus, kalau Stakeholder enggak gitu akan ya. jalan. Betul. Apa betul? Apa harus kita ngomong di sini? Pasti sudah tahu kan Iya, iya, kemana iya. arahnya. Iya, iya. Itu harus salah satunya ya kan. Kalau Sudah, nggak akan jalan. Betul. Benar Kita nggak? kita Oh, iya. kita berjuang. Nah, itu sudah. Harus semangat Ini kita 45 pengalaman nih. ini. Iya. Iya, Pak Wali ya. Ah. Jangan lupa didukung. Nah, Jangan Iya, menyebut iya, langsung, benar, jangan benar. menyebut Loh, langsung. Oh, itu penting Oh, disebut. Nggak Oh, ya, apa-apa. Pak Karena Wali. beliau itu kan Oh, iya, iya. pemegang kebijakan. Karena gini loh, sebenarnya belajar acting tidak hanya untuk pelajar, guru juga perlu. Semua profesi perlu, termasuk wali kota. Iya, public speakingnya gimana ketika berhadapan dengan orang banyak gitu kan. Bagaimana kemudian dia cara berjalan ketika masuk ruangan pertemuan. Itu kan menjadi pusat perhatian, menjadi sorot kamera. Kalau cara jalannya aja misalkan keliru, wah itu jadi persoalan tuh. Nah, iya kan? Seorang public figure, pejabat terutama ya, pejabat di daerah itu menjadi sorotan kamera. Dan saya kira mereka beliau tuh sangat apa ya? Kalau Pak Wali oke lah, acting dia sudah keren. Tinggal bagaimana kemudian dipoles lagi gitu. Oke, Mas Ribut. Oke, kita potong ya. Nah, untuk masing-masing plotting dari mentor nih. Tadi ada khusus untuk modeling, khusus untuk budaya Jawa dan juga khusus untuk teaternya, seni teaternya gitu ya. Nah, kira-kira untuk acting Go to School ini bagaimana plottingan masing-masing mentor untuk memberikan ilmu yang diberikan kepada siswa untuk memberikan seni lebih dalam gitu. Kak Icut mungkin? Mas Ali? Mas Ali mungkin akan selaku memberi mentor ilmu untuk rawa budaya rotek. Jawa gitu. Iya, kalau kita kan sebenarnya lebih bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai seni, nilai-nilai keindahan, di mana walaupun kita sama, di antara kita sama tapi tetap saja ada yang berbeda. Oh, Artinya harus. ketika kita bersikap kepada yang lebih tua seperti apa, kita memanggil seperti apa, atau ketika kita bersikap kepada guru, kepada orang tua harus seperti apa. Di sini saya tanamkan ketika nilai-nilai seni, nilai-nilai budaya, tradisi kita yang sangat dikenal kan, memang
dengan sopan santunnya, dengan keramahannya, dengan apa itu kita bisa tanamkan dengan mungkin penanaman karakter, contoh-contoh seperti misal saya awalnya pertama kali seneng seni adalah ketika diajak bapak saya nonton ketoprak. Awalnya saya lebih suka Superman, Hulk, lebih suka Batman dulu kan, lebih keren kan. Kita nonton itu. Pertama diajak bapak itu nonton di wilayah Senen Jakarta itu lakon Gatot Kaca kalau nggak salah. Gatot Kaca. Saya baru tahu, baru ngeh. Oh ternyata ada toh superhero dari Jawa. Oh iya. Keren, bisa terbang. Oh iya. Otot kawat. Oh lebih keren. Iya. Akhirnya saya tertanam kan akhirnya. Nggak harus saya suka Superman, nggak harus Sudah saya. kecil berarti. Iya sekali dari ya? kecil, karena kita ditunjukkan dari situ mungkin artinya kita menanamkan kecintaan kepada seni adalah dengan menunjukkan. Mungkin rencananya kita adakan pertunjukan pentas seni mungkin kan dengan melibatkan para siswa dengan ini lo menari, ndak harus menari itu perempuan, laki-laki pun bisa. Ini lo yang namanya kalau orang Pekalongan kan kromo itu agak-agak sulit. Betul. Kita Tapi dikenal. sebelum dilanjut, kita mau potong dulu ya. Iya betul. Iya Mas Ali. Oh kita iya, Anda lihat lanjutkan kode. setelah ini gitu ya, segmentasi berikutnya nanti kita akan Iya. berbicara lebih dalam kembali. Mohon maaf Mas Ali ya. Ini untuk kita kulik lebih dalam kembali bagaimana Iya. plotting dari tim Betul. mentor yang akan memberikan ilmunya untuk acting Go to School ini. Tetap di expose lebih dekat, lebih santai. Pemirsa kembali lagi di Expose lebih dekat, lebih santai. Nah kali ini tadi kita sudah kenalan lebih dalam mengenai bagaimana peran yang disampaikan untuk mentoringnya gitu ya oleh Mas Ali juga Kak Icut juga Mas Ribut. Nah untuk masing-masing dari mentor ini pastinya Zulfan Rasa memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang masing-masing gitu ya. Boleh dong disampaikan itu sharing gitu ya untuk ke teman-teman yang ada di rumah barangkali ingin tertarik dan akhirnya terinspirasi. Wah Kak Icut ini keren banget kayak gini gitu ya. Itu boleh Kak Icut silakan. Kalau dibandingkan orang berdua, saya belum keren. Tapi Udah. menakjubkan. Udah keren. Di pengalaman yang mana nih? Kalau di modeling, Di modeling, kebetulan dengan kita belajar modeling, ternyata kita bisa ada rasa percaya diri. Terus kalaupun kita mau berdiri mengadakan sesuatu pun kita udah nggak kaku lagi ya. Seperti Mas Ibu tadi bilang bahwa harus ada itu kepercayaan diri kita. Terus dengan kita belajar begitu, waktu saya dulu masih menjadi model ya. Itu sangat bermanfaat ketika sekarang loh kita bisa menjadi juri, kan kita diajak menjadi juri, bahkan sekarang kita bisa melatih anak-anak yang memang belum tahu apa-apa tentang model. Itu saya selalu mengambil anak-anak dari dasar loh, dari yang belum tahu apa-apa, Belum tahu sama pemula. sekali. Tapi alhamdulillah setelah selesai dari latihan itu mereka malah mendapatkan the best, juara satu ketika mereka mengikuti lomba. Bahkan ada salah satu yang sudah kita latih, mereka sudah nanti akan di bulan 7 ini lewat loh ke Jakarta. Wah, Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Kak Icut nih, luar biasa mentor kita gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk Kak Icut sendiri memulai seni di Model atau bidang apa? modeling ini dari kapan Kak Icut? Sebenarnya Sampai sekarang ibaratnya bisa memberikan kontribusinya gitu untuk gitu. anak-anak. Sebenarnya Kak Icut termasuk masih sudah sangat terlambat ya. Tapi karena kita mau belajar, itu saya dari 2005 malah. 2005. Karena kan 2004 kita tsunami kan. Iya, betul. Oh iya ya. Terus kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Terus dari 2005 kebetulan saya punya sekarang beliau udah almarhum, beliau mengajak gitu kan, ayo gabung yuk untuk latihan model. Awalnya saya nggak percaya diri juga karena saya lihat kan ada yang lebih cantik-cantik dari kita ya. Tapi bukan itu. Setelah kita ikut ternyata kepercayaan diri kita semakin ada.
terus selama setahun saya belajar menjadi model, saya nggak nyangka akhirnya saya diangkat menjadi asisten beliau. Gitu. Untuk menjadi koordinator model yang ada di Aceh. Wah, gitu. Rasanya haru gitu ya denger cerita dari Kak Icut Harus gitu ya. sedikit lah. Luar biasa tentunya ini. Nah, beralih ke Mas Ribut ini. Kira-kira Gimana? pengalamannya kayaknya paling segudang gitu, seabrek gitu ya. Kira-kira- Pengalaman apa ini, pengalaman hidup? Pengalaman Oh iya. kepanjangan nanti satu segmentasi nggak cukup nih. Iya, satu hari kayaknya kita satu hari satu malam harusnya ya. Iya. Jadi Kalau dari novel. Mas Ribut sendiri, Nah. boleh silakan. Apa tuh? Pengalaman apa? Pengalaman untuk di seni teater tentunya. ya. Saya bergabung di teater itu sejak saya lulus SMA sebenarnya, tapi sejak SMP itu sudah mulai diajak sama guru bahasa Indonesia waktu itu ikut pementasan drama di Semarang. Dan memang saya nggak tahu ya dari mana awal mula saya tertarik dengan dunia pentas drama dan teater itu. Tetapi bagi saya semakin saya mendalami semakin menarik saja. Terus begitu lulus SMA saya masuk ke kelompok teater gitu. Tapi nggak kuliah waktu itu, saya nganggur setahun. Lumayan lah, pengalaman menganggur itu penting untuk diceritakan. Iya, pada dasarnya manusia itu adalah penganggur. Kerja itu kan untuk menghindari aja kan? Menghindari Iya. pertanyaan gitu kan. Oh gitu ternyata ya, baru tahu saya, Pak. Iya, baru tahu kan? Iya, baru tahu. Itu rumus hidup. Oh, itu rumus hidupnya. Iya kan? Nah, setelah itu saya begitu masuk kuliah. Nah, kuliah itu adalah alasan supaya tidak ditanya macam-macam. Iya kan? Aku kuliah gitu kan. Nah, pada saat kuliah saya tergabung dalam teater kampus. Waktu itu sempat bikin pementasan beberapa kali, terus sampai bikin komunitas sendiri. Nah, di dalam komunitas saya akhirnya belajar film di situ. Nah, waktu itu lagi rame-ramenya film pendek. Waktu itu film pendek itu lagi rame-ramenya. Jadi kita bikin film sendiri, modal sendiri, ditonton sendiri, ditepuk tangani sendiri. Nah, Pengalaman yang iya, mengesankan tentunya ya, Mas itu Ribut ya. tragis sih. Tragis. Kok bisa tragis nih ya? Tragis Buat lah ya. sendiri, nonton sendiri gitu ya. Tepuk tangan Iya, sendiri. tepuk tangan sendiri gitu kan. Itu kan tragis. Masa sih gak ada yang nonton gitu loh. Tapi itu Hasilnya itu berasal dari itu ya gitu ya. Berawal dari itu. iya, terus kemudian lulus kuliah saya kerja di radio pada waktu itu di media. Nah, sambil saya belajar tentang dubbing dan lain sebagainya. Nah, dari situ terus apa lagi, lompat lagi main film kemarin main film sih, diajakin main anak-anak UIN, terus diajakin main dengan seorang sutradara dari Jakarta juga, terus dari Pekalongan juga pernah kemarin, yang sekarang masih proses editing. Ya semoga aja ini berhasil masuk ke tembus ke bioskop ya. Amin gitu ya. Kita doakan bersama gitu ya, terbaik iya. untuk film debut pertama untuk nonton ke bioskop berarti ya, Mbak? Di bioskop kalau itu lolos. Iya, kita doakan bersama ya, terbaik gitu ya. Karena prosesnya panjang loh. Panjang sekali. Ada lolos sensor segala, Iya. ada urusan administrasi yang macam-macam yang itu tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Gitu. Ya kalau misalkan nanti ada sutradara dari Jakarta lagi ya. Ini Mas Ali Amin. nih yang sudah main film Oke. top Nah, ini. kita Wah. ulik nih pengalaman dari Mas Ali gitu ya. Ini. Oke, Mas Ali, pengalamannya boleh dong di-sharing ke pemirsa. Oke, kalau saya dulu kan zaman saya masih remaja kan ada Overboy. Wah. Dulu ada audisi kan. Oke, Majalah Trubus. Boy nih ternyata Ternyata ya. Majalahnya National Geographic. Artinya dulu kan ada audisi di Hotel Kartika Chandra dulu di Jakarta itu. Oh, coba ikut waktu itu. Aku kan juga dulu kan seneng tari kan, Oh, seneng yes, dance itu dulu memang agak seneng lah. Jadi belum
jago banget, cuman lumayan lah buat ini. Coba-coba ikut waktu itu. Setelah ikut waktu itu ada pencari bakat kan, nggak juara waktu itu, nggak masuk di nggak lolos lah. Tapi ada pencari bakat itu akhirnya kemudian menghubungi, Sali ikut ini mau nggak, produksi filmnya Mas Dede Yusuf dulu, Deru Debu. Itu kan. Deru Debu. Debut nih ya. Tahun berapa itu Mas Ali? Aduh, tahun berapa? Tahun itu? 97. Sebelum 95. antara 95. Belum lahir kan? Belum. Sama. Jauh ya. Aku juga belum. Pantesan sama kita ya. Sebelum Seumuran itu, kayaknya. aku di awal-awal itu berarti aku lulus sekolah berarti tahun 91 kan, berarti itu mungkin awal-awal 94 lah. 94 sebelum Soeharto dilengserkan ya waktu itu. Jauh Jauh sebelum, ya. Belum Mak- krisis dulu berarti. nemu Wes, tahu nemu, banget ini. ah, Orang bersejarah ini. dulu jadi kalau dulu cita-cita banget bisa masuk jadi cover boy itu cita-cita banget kan, jadi band dulu kan masih yang Ikut keren-keren gitu ngeband lah. juga dulu? Enggak laku. Karena enggak lolos, akhirnya kebetulan kita di film, kemudian saya juga kebetulan punya basic bela diri kan, kebetulan akhirnya malah lebih masuk di film-film kayak model film-film laga, action Tinular gitu ya. walaupun cuman figuran-figuran Iya, beberapa kali. Jadi Dulu saya pernah berdoa pingin jadi peran utama, tapi ternyata sampai menikah sampai tua pun enggak. Akhirnya yang terlaksana ketika anak saya kan kemarin pas PH di Aksa Bumi Langit itu dari Bandung. Itu alhamdulillah anak saya terpilih jadi pemeran utama film Alang-alang. Alang-alang keren tuh film Alang-alang. Belajar itu langsung dari bapaknya ya. Nah, enggak. Kalau saya mengajarkan anak, pasti anak jadinya seperti saya kan, enggak bisa melebihkan. Saya pasrahkan, silakan kamu belajar dari yang lain. Jadi akhirnya dia jadi menjadi lebih baik dari saya. Itu. Kemudian ketika dia sekolah lagi di SMKI dulu di Jogja itu diajarkan seni peran seni ini. Kan saya mendampingi. Akhirnya saya turut belajar dari situ. Jadi turut menimba. Oh ini seni peran gini. Kalau awalnya memang saya lebih ke peran seni panggung kan, seperti teater tapi yang tradisional. Tapi dari pembelajaran anak saya ketika ikut film itu bergabung dengan para artis-artis nasional kan waktu itu kan. Saya banyak belajar dari situ. Kemudian kebetulan di 2019 corona itu kan ada wabah corona itu kan semua jenis pertunjukan terbuka ditiadakan kan. Dari situ saya gimana kalau kita lari ke film, karena kita lebih berkonsentrasi di visual di film. Karena kita buat beberapa film melibatkan ada di bareng Nasi Dekan aja waktu itu pernah film Suwung untuk anak saya. Akhirnya kita lebih mengenal kan, banyak membantu. Kalau Masih Dekan aja itu sangat banyak membantu. Termasuk Pak Ribut juga, itu dari Pak Sutanto juga itu banyak membantu. Beberapa rekan kebetulan enak bisa kerja sama juga. Di film layar lebar Alang-alang itu mungkin peran saya nggak begitu ini ya, tapi di situ saya sebagai pelatih bahasa, mungkin karena kebetulan pemainnya orang-orang Bandung, orang Jakarta kan kesulitan berbahasa Pekalongan. Di situ akhirnya saya harus mendampingi artis-artis itu untuk setiap hari untuk mengajarkan bahasa. Ini logatnya harus seperti ini, harusnya seperti ini. Akhirnya dari situ saya juga banyak belajar dari para artis itu. Oh ternyata gini-gini. Yang akhirnya nanti ketika saya mungkin memberikan edukasi, mungkin saya belajar dari mereka apa yang mereka dulu ucapkan, saya tinggal menambahkan aja. Mantap. Berarti yang ngajarin bahasa Jawanya artis-artis itu ya. Wih, Kuwi ising opo. Maksudnya gini, ketika ada orang ngomong ini dorone bagus. Iya. Nah, itu bagus kan masih bahasa Indonesia. Ojo itu. Iki dorone kelas. Nah, kalau kan gitu. Kalau kan Oh, banget enggak gitu gitu. ya dialeknya ya. Enggak gitu cengkoknya. Iki dorone kelas.
Jangan bilang itu dorone bagus. Itu diganti itu kalimatnya. Itu dorone kelas ini. Nah, itu jadi yang seperti itulah contoh-contoh. Ali mengajarkan Oh, detail itu gitu ya, mantap. mulai dari bahasa dan juga dialeknya kayak gimana gitu ya Mas Ali ya. Nah mungkin untuk harapan Acting Go to School ini kiranya ke depan seperti apa? Mungkin dari Pak Ribut silakan. Aku dulu. Harapan. Ya harapannya sih kegiatan semacam ini jangan hanya sekali dua kali ya, tetapi juga harus berkelanjutan dan didukung oleh banyak pihak, terutama pemangku kebijakan. Itu penting banget. Terus setelah pasca Acting Goes to School itu harapan saya ada produk kreatif dari para pelaku gitu. Dan ini butuh dukungan sih dari semua pihak, terutama pemerintah Kota Pekalongan nih. Kalau pengen lebih dikenal keluar, ingat ya, Jogja itu sangat dikenal banget dengan film-film pendeknya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dukungannya maksimal dari dinas, terutama itu. Coba deh cek dinas pariwisata dan kebudayaan. Kalau di sana pariwisata dan kebudayaan sudah dipisah. Dipisah. Itu apa ya? Di channel YouTube mereka tuh isinya cuman film-film pendek karya dari para kreator Jogja. Itu keren banget. Nah, saya memimpikan seperti itu di Pekalongan. Kalau bisa seperti itu keren tuh. Sambil mempublish bahasa Pekalongan. Bahasa Pekalongan itu bahasa yang sebenarnya unik, cuman nggak pernah dikenal. Orang kalau kita keluar aja selalu bilangnya orang Pekalongan tuh ngapak ya, padahal enggak. Pakai O kan. Iya. Nah, itu artinya banyak yang belum kenal dengan bahasa Pekalongan. Itu penting banget untuk dikenalkan. Saya kira itu sih. Mungkin perwakilan dari Mas Ali maupun Kak Ecut, harapan untuk Acting Go to School ke depan seperti apa? Iya, tadi kalau harapannya mungkin ke para pemimpin kan, sebenarnya kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita percaya aja lah para pemimpin sudah pasti sangat peduli. Tinggal kita aja kan, berarti tinggal kitanya yang harus lebih kreatif. Yes. Kitanya harus yang lebih mungkin lebih bertanggung jawab supaya program ini menjadi menarik. Artinya ketika kita sudah membuktikan bahwa program ini itu bagus, nanti untuk siswa juga bagus, antusiasme para audien juga bagus. Artinya kita secara otomatis kan mendapatkan reward kan, mendapatkan penghargaan mungkin dari para pemangku jabatan kan. Dari situ aja, yang penting kita tugas kita itu ketika kita ditunjuk, kita tunjukkan Terbaik gitu. kemampuan kita yang terbaik. Gitu. Luar biasa sekali, ini Acting Go to School ini merupakan program yang harus diupayakan terus gitu ya. Ini adalah kali kedua, mungkin bisa diteruskan untuk kali-kali berikutnya gitu ya. Per tahun insya Allah akan diadakan terus berarti ya. Iya, cuman rencana kalau keinginan kita kan tadi nggak boleh nyebut kendala ya, nggak boleh nyebut kendala. Jadi kalau keinginan kita itu sebenarnya kita harus lebih dipublis tadi, disiarkan lebih supaya menarik. Artinya jangan kita yang mendatangi ke sekolahan, kalau bisa kan mereka yang tertarik kemudian lihat dengar program-program kita. Artinya perlu sering diadakan seperti ini, obrolan seperti ini, atau mungkin dibuat prokes yang lain, mungkin di radio Mas Ribut kan mungkin. Oh iya dong. Nanti di program ini gue. membahas ini akhirnya semua orang kan menjadi lebih banyak tahu. Oh, Oke, seperti itu, betul. AGS itu seperti itu. Oh, menarik nih akhirnya. Jadi ketika kita mendatangi itu atas panggilan mereka, Panggilan jiwa dari mereka gitu masing-masing. jadi ketika gitu ya, yang mereka ingin tergabung. menginginkan memanggil kita datang itu lebih, sosok kita itu lebih artinya bukan masalah lebih tinggi, lebih terhormat atau apa. Artinya kita merasa dibutuhkan. Oke. Artinya dengan demikian kan artinya kita bisa berbagi manfaat. Betul. Untuk mereka mungkin bisa meningkatkan kualitas mereka, untuk kita mungkin bisa meningkatkan kualitas ekonomi, begitu. Oh ya, Pak? iya dong, iya itu penting banget. Oh iya, satu lagi. Oke. Sebenarnya ya, sementara waktu ini kan kita ngelihat pusat-pusat perfilman itu cuman Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja gitu ya kan. Di kota-kota itu sudah nggak ada view yang menarik lagi. Makanya coba deh teman-teman, film-film bioskop sekarang udah berubah. Kemarin Pabrik Gula aja Klaten, ya kan.
Pekalongan punya view yang banyak untuk bisa dieksplor, Expose, dieksplor gitu. Nah, itu yang sebenarnya ini penting banget untuk digali lebih banyak. Kampung Arab itu view-nya bagus banget. Terus kemudian kampung pecinannya, itu banyak lokasi. Saya tuh nonton film Cabau kan, garapannya Remi Silado. Itu sayang banget kenapa pecinannya ambilnya Lasem, padahal pecinannya kesini, wah itu keren. itu ya. Nah, itu ya. Pak Ribut juga Mas Ali juga Kak Icut, terima kasih sekali untuk waktunya sharing-sharing di sini bersama Zulfan untuk mengenai membahas acting go to school yang tentunya ini adalah upaya yang diberikan oleh para seniman juga aktor yang ada di Kota Pekalongan gitu ya, untuk memajukan, untuk memberikan hal yang baik untuk siswa-siswi di Kota Pekalongan gitu. Mungkin tuh teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah, senang sekali Zulfan bisa menemani kalian semua dalam Expose lebih dekat, lebih santai. Tentunya jangan kemana-mana karena Zulfan juga tentunya berterima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih sudah memberikan waktu terbaik untuk Zulfan. Akhirnya Zulfan juga mendapatkan ilmu baru gitu ya untuk mengenai dunia seni peran dan acting, juga modeling dari Kak Icut ini ya, jauh-jauh dari Aceh. Nah itu dia teman-teman semua, terima kasih. Zulfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.